Oke, selamat pagi untuk kita semua. Hari ini kita bertemu kembali. Di pertemuan yang pertama, kita melanjutkan minggu lalu kita sudah selesai dengan kontrak kuliah dan sudah beberapa hal yang Ibu jelaskan. Dan hari ini kita masuk di materi ke-1. Ya, sebelum kita mulai, Ibu minta satu orang untuk pimpin doa ya. Bisa berdoa supaya kita mulai. Silakan, satu orang bisa pimpin doa. Ya, yang di rumah ada Aprilia Aom. Ya, ayo pimpin doa kita kuliah di hari ini. Ya baik teman-teman dan Ibu, sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih karena sudah menjaga kami sepanjang tidur kami hingga pagi ini. Sekarang kami mau ujian. Tuhan bimbing dari awal pertengahan hingga akhir. Kita selesai ujian. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, terima kasih Aprilia. Ya, kita langsung saja masuk. Ibu akan share screen. Yang pertama, kita perlu tahu dulu mata kuliah ini ya. Nah, ini adalah Ibu tunjukin di situ rencana pembelajaran. Di dalam rencana pembelajaran ini terdapat kemampuan yang diharapkan untuk mahasiswa memahami, kemudian ada bahan kajian, kemudian ada capaian dan ada indikator dan evaluasi yang akan kita laksanakan. Nah, yang pertama, capaian yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami tentang definisi ilmu kimia. Kemudian yang kedua, mampu mengidentifikasi peranan dan manfaat ilmu kimia. Kemudian tentunya dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian mahasiswa mampu membangun pemahaman konsep dasar tentang materi. Kemudian yang berikut adalah diskusi tentang hukum-hukum materi. Dan mampu memahami tentang konsep perubahan materi dan jenisnya. Ya. Nah, nanti di akhir pertemuan ini Ibu akan kasih tugas untuk bagaimana mampu mendemonstrasikan contoh-contoh perubahan materi yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu adalah capaian pembelajaran untuk materi pendahuluan dan pengantar ilmu kimia. Oke. Nah, dari materi ini akan muncul di satu soal untuk ujian tengah semester. Jadi nanti bisa dipelajari materi ini karena akan muncul satu soal di di UTS ya. Oke, kita lanjut saja ke materi. Kita itu adalah capaian mata kuliah. Oke, kita langsung lihat ke materi yang akan Ibu bagikan. Karena hari ini kita mulai dengan materi kimia, maka kita perlu dulu tahu tentang apa itu kimia, ya. Kita perlu tahu tentang apa itu kimia. Nah, kita lihat bersama apakah materi sudah bisa kelihatan? Sudah bisa? Bisa, Ibu. Baik. Jadi ini adalah pertemuan minggu pertama. Apa yang akan kita bahas? Yang pertama kita perlu tahu dulu apa itu kimia. Nah, untuk lebih jelas kita akan nonton video yang menjelaskan tentang kimia itu sendiri. Oke. Ibu coba kita lihat dulu di video.
bisa disimak karena lewat video ini ada beberapa penjelasan penting yang akan kita ikuti bersama ya. Oke, kita lihat dulu. Nah, kita lihat yang pertama itu adalah apa itu kimia. Sebelum kita ke sifat ya. Apa itu kimia? Kita akan lihat di situ. Tolong diperhatikan, videonya sangat singkat, tapi dalam video ini kita bisa mengetahui apa itu kimia. Sabar ya. Sepertinya ini apa? Videonya belum membutuhkan signal. Sabar ya. Oh. Oke. Sabar ya. Coba Ibu copy ulang dulu ya. Ya, sepertinya ini ada sedikit gangguan. Tidak apa-apa, kita lanjut ke apa namanya? Kita lanjut saja ya. Jadi dalam video itu nanti mungkin Ibu bagikan videonya ke grup. Sudah nanti Ibu bagikan ke grup. Jadi apa itu kimia? Kimia itu menjelaskan tentang semua yang berkaitan dalam dunia ini. Jadi sabar Ibu share screen materi lagi. Nah, kita lihat apa itu kimia. Sebenarnya kalau di video tadi sayang sekali mungkin jaringan. Jadi di situ menjelaskan semua di dunia ini adalah berasal dari unsur kimia. Nah, kimia sendiri merupakan ilmu tentang materi, sifatnya, strukturnya, perubahan reaksinya, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Bahkan menghasilkan zat baru. Jadi kalau misalkan kita punya mata kuliah ada yang biologi, ada fisika dan lain-lain. Yang membedakan kimia di sini adalah dalam suatu hasil reaksi itu dia menghasilkan zat baru. Jadi ini yang sangat penting, yang sangat membuat kimia dia berbeda dengan yang lain. Jadi dia ilmu yang mempelajari tentang materi, sifatnya, strukturnya, kemudian perubahan atau reaksinya, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Bahkan yang terpenting adalah menghasilkan zat baru. Ya, menghasilkan zat baru. Jadi misalkan nanti ada soal keluar,
tuliskan definisi dari kimia. Nanti kalian bisa menuliskan definisi dari kimia. Ibu punya suara masih terdengar jelas? Masih bisa didengar? Masih bisa, Ibu. Oh, iya. Oke. Nah, jadi definisi atau kimia yang perlu kita ketahui atau kita ingat adalah ilmu tentang materi, sifatnya, strukturnya, dan lain-lain. Yang paling terpenting adalah menghasilkan zat baru. Jadi ketika kalian menuliskan definisi kimia, kalau tanpa ada sejarah warna-warni, tapi kimia ada di sekitar kita. dari sini ini Baik lagi sudah masa tidak terbuka. warna-warna baju kita pakai hingga roket yang membawa astronot pergi ke angkasa semua terbantu oleh adanya ilmu ini. Karena kimia adalah benda-benda di sekitar kita yang kita lihat, yang kita hirup, yang membuat kita ada dan memunculkan perasaan terindah yang manusia punya. Ya, ternyata itu jaringan membuat dia terlambat berputar. Nah, itu menjelaskan. Nanti kalian bisa dengan jelas di Bersiaplah menjelajah materi ya. galaksi super raksasa dan menciutkan diri Maaf, karena ibu punya jaringan di rumah nih. karena di sana Terkadang dia menyenangkan hati, terkadang juga tidak. Jadi kita perhatikan saja di file. Sabar ya. Oke, jadi kita bisa tahu bahwa kimia itu tadi adalah ilmu yang mempelajari tentang apa? Materi, sifat, struktur, perubahan atau reaksi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Bahkan dia menghasilkan zat baru. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa yang dimaksud dengan kimia? Oke, Ibu harap tadi sudah perhatikan dan teman-teman bisa lihat di materi yang Ibu bagi di grup WA. Videonya mungkin sudah dilihat, sudah ditonton, mungkin sudah bisa lebih memahami tentang apa yang dimaksud dengan kimia. Oke, Ibu mau bertanya, Romi, apa yang dimaksud dengan kimia, Romi? Kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang sifatnya, materi, sifatnya, strukturnya, perubahan atau reaksi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut, bahkan menghasilkan zat baru. Ya, mantap sekali. Luar biasa ya, Romi. Jadi itu adalah jawaban yang sangat tepat. Jadi kalau misalkan ada soal di UTS nanti, apa yang dimaksud dengan kimia, teman-teman sudah bisa menjawab apa yang dijelaskan oleh Romi dan kita semua bisa mengingatnya ya. Oke, itu dasar dari apa itu kimia. Berikutnya kita akan lihat yaitu tentang sifat materi. Ya, tentang sifat materi. Kita lihat di situ tentang sifat materi. Nah, ini ada video, Ibu sudah bagi linknya di materi yang di kalian di grup WA. Karena Ibu punya jaringan agak gangguan, nanti bisa dicek. Itu materi atau video itu menjelaskan sangat baik sekali tentang sifat materi dan perubahannya. Jadi dari video kita dapat simpulkan itu bahwa materi didefinisikan apa? Segala sesuatu yang mempunyai massa, menempati ruang dan memiliki sifat seperti dapat dilihat, dapat dicium, diraba, didengar atau dirasa. Kemudian terdapat dua ya sifat materi, dibedakan menjadi dua, yaitu apa? Sifat kimia dan sifat fisika. Kalian sudah temukan waktu belajar di SMA. Nah, pada saat kuliah di semester 1 ini, kalian bertemu kembali dengan mata kuliah ini untuk mengingatkan kembali apa yang pernah kalian belajar waktu SMA.
Mungkin yang jurusan SMA, kalau yang SMK ada yang belajar, ada yang tidak gitu ya. Jadi kita mulas sedikit tentang materi ini. Jadi ada dua, yaitu sifat kimia dan fisika. Fisika. Oke, nah, Ibu akan tunjuk satu orang, siap-siap. Untuk Yosina, sebutkan dua sifat materi apa tadi? Sifat fisika dan sifat kimia, Ibu. Nah, benar sekali. Jadi kalau misalkan ditanya ada sifat materi dibedakan menjadi dua, yaitu apa? Sifat kimia dan sifat? Sifat fisika dan sifat kimia. Oke. Nah, kita bahas dulu yang pertama adalah sifat kimia. Apa itu sifat kimia? Itu merupakan sifat yang dihasilkan dari perubahan kimia. Antara lain mudah terbakar, mudah busuk, dan korosif. Nah, perlu perhatikan di sini. Yang pertama adalah untuk sifat kimia itu mudah terbakar. Nah, kita pasti lihat dari gambar itu ya. Siapa yang itu semua suka gitu ya. Apalagi kalau tutup tahun baru, kalau tanpa petasan kembang api kayaknya bisa di-unmute dulu teman-teman yang lain supaya tidak ribut ya. Nah, kita lihat di situ mudah terbakar. Kita perhatikan kembang api kalau kita bakar itu akan mengeluarkan warna-warni dan itu sangat bagus gitu, dan kita kadang-kadang itu memeriahkan acara tahun baru dan sebagainya. Nah, sebagai mahasiswa yang kita belajar di kimia, belajar materi kimia, tentunya kita perlu tahu yang membuat warna-warni itu apa. Ternyata itu adalah bahan dari bahan kimia. Nah, jadi kita lihat di situ. Pada mulanya kembang api dimulai dari campuran antara kalium nitrat atau tiga. Yang ada belerang dan arang kayu. Namun sekarang kembang api telah dibuat dengan warna-warni, yaitu dari strontium dan litium untuk warna merah. Kemudian natrium untuk warna kuning. Kemudian ada barium untuk warna hijau dan tembaga untuk warna biru. Nah, sudah tahu kan? Jadi kalau kembang api berwarna-warna itu mengandung bahan kimia. Kemudian di situ ada contoh lain mudah terbakar adalah fosfor. Jadi fosfor dapat terbakar bila kena udara dan membentuk senyawa fosfor oksida. Oleh karena itu, fosfor disimpan di dalam apa? Di dalam air. Kemudian di situ fosfor dimanfaatkan untuk membuat korek. Jadi kalau kalian sering pakai korek apa begitu, dengan belajar kimia kalian tahu bahwa untuk membuat korek ini membutuhkan bahan kimia itu namanya fosfor. Oke. Nah, kita lanjut. Yang kedua adalah mudah busuk. Pembusukan. Kita lihat di situ gambar dari buah ya. Mudah busuk jika buah dan sayur dibiarkan di udara terbuka, maka lama-kelamaan buah dan sayur tersebut akan membusuk. Jadi kita lihat di situ, buah dan sayur yang busuk akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Proses pembusukan ini karena adanya mikroorganisme. Nah, ini adalah proses yang terjadi, proses perubahan atau sifat kimia ya. Kemudian berikut adalah korosif perkaratan atau korosi. Itu merupakan peristiwa rusaknya logam. Jadi kalau teman-teman lihat di kehidupan sehari-hari, buah busuk, besi yang karat, nah itu adalah hasil dari sifat kimia. Kenapa? Karena di situ ada menghasilkan zat baru. Kita perhatikan contoh dari korosif. Nah, besi adalah salah satu contoh logam yang mudah berkarat. Pada proses korosi terbentuk zat yang jenisnya baru. Yaitu apa? Karat. Karat itu jenis yang baru. Jadi tadi definisi dari kimia itu kan menghasilkan zat baru. Ya. Nah, jadi perkaratan ini merupakan sifat kimia karena dia menghasilkan zat baru gitu ya. Gejala yang tampak pada korosi adalah terjadi perubahan warna. Pada umumnya logam bersifat korosif kecuali
Emas, platina, dan air raksa itu tidak bisa berkarat, ya. Emas tidak bisa berkarat. Oke, itu adalah 3 contoh dari sifat kimia. Nah, kita lihat di situ. Ada soal untuk memacu kita. Sebutkan 3 sifat kimia yang sering didapati dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ya, silakan untuk Adam. Coba, Adam. Ada Adam? Adam bisa menjawab 3 sifat kimia. Ada Adam? Ya, Ibu. Nah, silakan. Ya. Sifat kimia ada 3, yaitu 1 mudah busuk, 2 mudah berkarat, dan 3 mudah korosi. Mudah berkarat sama dengan korosi. Mudah terbakar. Ya. Mudah terbakar, Ibu, ya. Ya. Jadi bisa dipahami ya, 3 sifat kimia yang sering kita dapat dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, berikut adalah sifat fisika. Sifat fisika antara lain adalah wujud zat, warna, bau, kemudian ada titik leleh, titik didih, massa jenis, ada kekerasan, kelarutan, kekeruhan, dan kekentalan. Nah, kita lihat di situ ada 3 contoh, yaitu air, garam, dan bensin. Kita lihat wujudnya sudah, kemudian Ibu yakin sekali bahwa ketiga hal ini pasti kita ketemu di kehidupan sehari-hari. Makanya Ibu kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kita lihat dari sifat fisika ketiga zat tersebut. Ada air, garam dapur, dan bensin. Apa saja sifat fisika? Adalah wujud, bentuk, rasa, bau, warna, titik didih, titik beku, titik bakar. Nah, Ibu harap nanti di sini kalian bisa menghafal, kan materi Ibu sudah bagi, kalian bisa menghafal. Misalkan menghafal dari sifat fisika dari garam dapur. Apa yang dihafal? Wujudnya, bentuknya, rasanya, bau, dan sebagainya. Oke? Dalam tabel ini menjelaskan kalau untuk air dia wujudnya cair, untuk garam padat, bensin cair. Demikian juga untuk bentuknya, kalau air tidak berbentuk. Ada yang bisa bentuk air? Tidak bisa ya. Kemudian garam dapur bentuknya kristal, sama dengan bensin juga tidak berbentuk ya, sama dengan air. Kemudian rasa. Ya, rasa di situ untuk air tidak terasa. Kalau garam dapur otomatis ya terasa, asin. Kalau ada yang rasa garam manis berarti itu salah rasa ya. Kalau rasanya manis berarti itu sedang rasa gula. Jadi garam rasanya asin, bensin khas. Kita mau menjelaskan bagaimana bensin itu rasanya khas gitu. Ada yang pernah minum bensin? Ada yang pernah rasa bensin? Biasanya kalau penjual bensin, oke, kita lihat lagi. Nah, berikutnya lagi ada bau, warna, titik didih, titik beku, titik bakar. Oke, Ibu kasih kesempatan coba teman-teman menghafal. Nanti Ibu akan tanya seperti tadi, sifat dari garam dapur, sifat dari air, sifat dari bensin. Nah, bisa dihafal ya. Oke. Sudah dihafal. Nah, sekarang sebutkan sifat fisika dari materi garam. Oke, dari materi garam. Nah, sekarang Ibu mau siapa nih ya? Coba kita lihat. Siapa yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Pak Ferdi, mau jawab? Saya, Bu. Oke, silakan. Duluan siapa?
Silakan Priscilla. Sifat fisika yang pertama padat, kristal, asin, tidak bau, putih, titik didih 14 13 derajat Celcius, titik beku 801 derajat Celcius. Ya. Yang Ya, berarti baik sekali ya, bisa perhatikan apa namanya titik didih atau sifat dari materi garam, betul sekali, yaitu padat, bentuknya kristal, rasanya asin, tidak berbau, warnanya putih, kemudian titik didihnya 1413 derajat Celcius, titik bekunya 801 derajat Celcius. Titik bakarnya tidak. Oke. Nah, itu yang mungkin teman-teman bisa pelajari di materi pertemuan 1 ini. Jadi apa saja yang perlu dipahami, yaitu kalau Ibu dapat simpulkan bahwa ilmu kimia tadi Romi sudah menjawab ya. Kemudian ada dua sifat materi, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Adapun juga contoh-contoh dari sifat kimia yang kita temukan di kehidupan sehari-hari dan sifat fisika. Oke. Nah, itu adalah pertemuan untuk hari ini di pertemuan 1. Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Kemudian ada tugas yang harus kita teman-teman kerjakan adalah teman-teman membuat video bentuk demonstrasi di rumah masing-masing ya. Misalkan Ibu kasih contoh, kalian membuat beberapa contoh dan sebutkan itu sifat kimia atau sifat fisika. Misalkan Ibu kasih contoh, kalian rekam lilin dibakar. Nah, satu saja contohnya ya. Misalkan lilin dibakar, itu adalah sifat apa? Sifat kimia kah? Sifat fisika kah? Gitu ya. Bisa? Bisa ya? Nah, nanti kalian bisa merekam videonya dan kirim ke Ibu. Dan menjelaskan video tersebut ini adalah sifat fisika atau sifat kimia. Atau misalkan kalian membakar kertas, nah demonstrasinya. Kalian membakar kertasnya, hasilnya apa, dan itu sifat apa. Begitu? Oke? Ya, jadi itu pertemuan di hari ini. Ibu akan absen dengan pertemuan hari ini dengan Ibu screenshot untuk partisipan hari ini yang hadir ya. Nah, sabar ya. Oke, Ibu tampilkan dulu kita semua. Ya, coba aktifkan kameranya. Ibu mau screenshot untuk yang hadir hari ini. Senyum. Oke, ya. Kemudian tugas tadi nanti akan dikumpulkan minggu depan ya. Tugas tadi akan dikumpulkan minggu depan. Sabar, Ibu akan foto yang hadir hari ini dulu. Minggu depan kita akan masuk dengan materi klasifikasi materi. Tadi kita sudah belajar tentang ilmu kimia, kemudian materi dan perubahannya. Minggu depan kita akan masuk yang namanya klasifikasi materi ya. Oke, terima kasih buat hari ini. Untuk kehadirannya, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Amin. Amin. Terima kasih. Jumpa minggu depan. Terima kasih. Ibu dosen, mohon izin boleh klarifikasi?